Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bizikrihi tatimmus shalihat. Assalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi al-anjumin nairat. Amma ba'du. Saudara, salah satu musalah keberagamaan, anjuran dan ajaran agama kita adalah syukur. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, syukur dimaknai dengan makna kurang lebih bermakna terima kasih. Akan tetapi dalam pandangan terminologi agama kita, seperti hanya disampaikan oleh Imam Az-Zurzani di dalam At-Ta'rifat, bahwa makna syukur diantaranya adalah menggunakan, memanfaatkan, memaksimalkan segala sesuatu yang diberikan oleh pihak lain sesuai dengan maksud dan tujuannya. Itulah di antara makna syukur. Saudara, senada dengan itu, Allah Subhanahu wa taala berfirman di penghujung surah Ad-Duha, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa amma ma bi ni'mati rabbika fahaddits. Maka atas nikmat Tuhanmu sampaikanlah pembelajaran dari agama kita tentang masalah nikmat itu dengan menceritakannya. Saudara, apakah setiap nikmat yang kita nikmati harus diceritakan kepada yang lain? Suatu malam Nabi Yusuf alaihissalam mendapatkan nikmat yang luar biasa dan istimewa dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu berupa mimpi di mana 11 bintang, matahari dan bulan bersujud menghormati beliau. Keesokan harinya Nabi Yusuf alaihissalam, yang mana saat itu masih berusia muda, beliau menceritakan kenikmatan ini kepada sang ayah Nabi Ya'qub bin Ishaq bin Ibrahim alaihi salatu wassalam. Sang ayah mengerti atas makna yang terjadi yang dialami oleh putranya tercinta. Namun beliau berpesan kepada Nabi Yusuf agar jangan menceritakan nikmat yang dahsyat dan istimewa tersebut kepada siapapun, termasuk saudaranya. Sebagaimana Al-Quran mengabadikan di dalam surah Yusuf ayat ke-5, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaida. Innas syaitana lil insani aduwwum mubin. Ayahnya Nabi Ya'qub berkata, "Duhai anakku, janganlah engkau menceritakan mimpimu yang berupa nikmat tersebut kepada saudara-saudaramu. Mereka nanti bisa membuat makar untuk mencelakakan dan membinasakanmu. Ketahuilah sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia." Saudara, kedudukan Nabi Yusuf dan Nabi Ya'qub tak jauh bedanya, seperti hanya martabat antara seorang murid dan guru. Bukankah salah satu makna eksistensi seorang ayah adalah guru? Maka dianjurkan seorang anak menyampaikan ruang privasinya pada orang tua. Sedemikian seorang murid hendaknya menyampaikan hal-hal penting kepada gurunya. Anjuran Nabi Ya'qub alaihissalam kepada putranya ini mengandung sebuah pelajaran penting, bahwa tidaklah semua nikmat Allah yang kita terima pantas untuk ditunjukkan, diberitahukan, dipublikasikan pada yang lain, bahkan orang terdekat sekalipun. Memang ada kalanya kenikmatan itu bagus untuk kita beritahukan kepada orang lain sebagai bentuk terima kasih kepada mereka, sebagai pelantara dan sebagai bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis menyebutkan, man lam yashkuril nas lam yashkurillah. Barang siapa yang belum berterima kasih kepada manusia sebagai pelantara, maka Allah tidaklah akan dan belum menerima syukur dari hamba tersebut. Saudara, namun ada kalanya sebuah kenikmatan cukuplah kita simpan rapat-rapat. Misalnya ketika kita menikmati dan mendapatkan sebuah nikmat, tidaklah usah banyak orang tahu. Maka nafahat, mawarid, mawahib, futuhat, usulat ilahiyah tidaklah perlu bagi seorang murid, seorang salik, seseorang yang sedang menapaki tangga-tangga kehambaan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah untuk mempublikasikannya. Apalagi jika dapat menimbulkan akibat buruk baginya atau dampak kepada orang lain.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam justru berwasiat bahwa sikap merahasiakan nikmat yang Allah berikan kepada seseorang bisa menjadi hal yang membantu agar doa-doa seseorang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta menghindarkan dampak buruk darinya. Sebagaimana sebuah hadis diriwayatkan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani dalam salah satu karyanya, yaitu Nasuhul Ibad, serta ditakhrij kesahihannya oleh Imam Tabrani, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ista'inu al hajati bil kitmani fa inna zi kulli ni'matin mahsudun." Mintalah pertolongan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar keinginanmu terpenuhi dengan cara menyembunyikan, tidak banyak menceritakan kenikmatan pada yang lain, karena setiap nikmat keutamaan akan didengki. Jadi memang tidak semua nikmat perlu kita publikasikan, tidak semua orang harus tahu. Saudara, bijaksanalah dalam mengabarkan kenikmatan, karena beberapa nikmat tersebut justru terasa semakin indah dan lezat bila mana tetap menjadi rahasia antara kita dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.